warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa membeli souvenir. Sebelum kita belajar lebih pintar, mari berkenalan sebentar biar akrab dan tambah cair. Perkenalkan, nama saya Widianti dari kelas A, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini dengan NIM A1H12402. Dalam video ini, saya ingin membagikan refleksi singkat tentang perkembangan bahasa anak usia dini sebagai langkah kecil untuk menumbuhkan semangat dan tanggung jawab kita dalam dunia pendidikan. Pembahasan pertama mengenai definisi bahasa dan perkembangan bahasa. Jadi, apa itu bahasa? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan informasi. Melalui berbahasa, anak akan dapat mengembangkan kemampuan sosial anak atau social skill dengan orang lain. Kemudian, bagaimana dengan perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa adalah proses bertahap di mana anak belajar memahami dan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Perkembangan bahasa anak berawal dari bahasa yang sederhana menuju bahasa yang lebih kompleks. Proses ini mencakup kemampuan mendengar, meniru, memahami makna kata, menyusun kalimat, hingga berkomunikasi dengan lancar. Pembahasan kedua mengenai bahasa lisan dan tulisan. Teman-teman pasti tidak asing lagi nih dengan bahasa lisan dan tulisan. Kita ketahui bahwa bahasa itu ada dua bentuk, lisan dan tulisan. Masing-masing punya perbedaan dari sisi reseptif dan ekspresifnya. Pada bahasa lisan, sisi reseptifnya atau receptive language yaitu kemampuan mendengarkan atau apa yang didengar dan memahami ujaran orang lain. Contohnya, anak mampu memahami perintah seperti tolong ambilkan buku itu. Kemudian, pada sisi ekspresif atau expressive language yaitu kemampuan berbicara atau mengungkapkan pikiran, ide, atau perasaan melalui ucapan. Contohnya, anak dapat berkata, "Aku mau minum air," untuk menyatakan keinginannya. Sedangkan pada bahasa tulisan, sisi reseptifnya yaitu kemampuan membaca dan memahami simbol-simbol tulisan seperti huruf, kata, dan kalimat. Contohnya, siswa memahami isi cerita dari buku yang dibacanya. Kemudian, pada sisi ekspresifnya yaitu kemampuan menulis untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Contohnya, anak menulis kegiatannya, "Hari ini aku bermain dengan teman-teman." Jadi, teman-teman sudah tahu dong perbedaan bahasa lisan dan tulisan baik dari sisi reseptif dan ekspresifnya. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Apa saja? Pertama, faktor lingkungan. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang mendukung dan menyediakan stimulasi bahasa yang baik dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Karena anak yang tumbuh di lingkungan yang kaya akan percakapan dan interaksi sosial cenderung memiliki kemampuan berbahasa yang lebih cepat. Kedua, yaitu faktor interaksi dengan orang lain. Mengapa demikian? Karena interaksi dengan orang lain, terutama orang tua dan pengasuh, dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Orang tua yang sering mengajak anak berbicara, membacakan cerita, dan memberi respon positif akan mempercepat perkembangan bahasanya. Kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu dua aspek pemerolehan perkembangan bahasa bagi bayi. Apa saja? Pertama, aspek fonetik. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan bayi mengenali dan mengeluarkan bunyi-bunyi suara atau fonem. Ini merupakan tahap awal dalam perkembangan bahasa anak. Di tahap ini biasanya anak mengeluarkan suara-suara bunyi huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Karena huruf
huruf vokal ini lebih mudah diucapkan oleh bayi. Seperti kita sering nih mendengar adik kita di rumah berceloteh seperti a atau ma ba. Nah, hal ini menunjukkan anak berada pada tahap fonetik. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek sintaksis, berkaitan dengan kemampuan anak menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna dan benar sesuai tata bahasa, yaitu ada subjek, predikat, dan objek. Sekitar usia 18 sampai 24 bulan, anak mulai menggabungkan dua kata, misalnya mau susu. Kemudian usia 2 sampai 3 tahun, kalimat mulai lebih panjang dan teratur, seperti mama mau minum susu. Kita sudah masuk pada pembahasan terakhir nih teman-teman, yaitu pembahasan kelima mengenai dua teori perkembangan pemerolehan bahasa pada anak. Apa saja teori-teorinya? Pertama, teori maturasionisme oleh Noam Chomsky. Teori ini menekankan pada kesiapan biologis anak dalam pemerolehan bahasa, di mana anak memiliki jadwal alami atau inner clock untuk mulai berbahasa, sejalan dengan perkembangan otak dan sistem sarafnya. Oleh sebab itu, perkembangan bahasa menurut teori ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor neurologis, tetapi juga oleh kematangan biologis anak. Contoh kasusnya nih, misalnya tanpa diajarkan secara langsung, anak bisa menyusun kalimat baru seperti aku mau makan kue. Padahal nih, anak belum pernah mendengar kalimat itu sebelumnya secara utuh. Ini menunjukkan adanya kemampuan alami anak dalam mengatur struktur bahasanya. Teori kedua yaitu teori kognitivisme oleh Jean Piaget. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan bahasa anak sejalan dengan perkembangan kognitif atau berpikir anak. Artinya, anak harus memahami konsep terlebih dahulu sebelum bisa mengungkapkannya dalam bentuk bahasa. Contoh kasusnya nih, seorang anak berusia 2 tahun menyentuh gelas berisi air hangat, lalu menarik tangannya dan berkata, "Aduh, panas." Sebelum bisa mengucapkan kata panas tadi, anak lebih dulu memahami konsep panas melalui pengalaman langsung atau merasakan sensasi panasnya di kulit langsung. Nah, setelah memahami arti panas, barulah ia bisa menggunakan kata itu secara benar untuk menggambarkan pengalaman tersebut, sehingga anak memperoleh bahasa setelah memahami konsep melalui pengalaman nyata, bukan sekedar meniru kata yang didengar. Jalan ke Kota Padang, jangan lupa membeli rendang. Kalau videonya kurang panjang, jangan marah, nanti saya kembangin lagi. Tenang. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan tadi dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video-video